Kita ke informasi pertama pemirsa, ribuan buruh dari berbagai organisasi melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta. Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja berkumpul di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Sekitar 4.000 buruh rencananya akan menyampaikan aspirasinya di depan kantor Mahkamah Konstitusi dan juga Balai Kota Jakarta. Para buruh meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan dan kenaikan UMP sekitar 7–10%. Sementara itu aparat gabungan TNI Polri sebanyak 5.000 personel berjaga di 2 titik, yaitu di sekitar Patung Kuda dan di gedung DPR RI yang menjadi pusat perkumpulan massa. Sementara itu pemirsa, ribuan buruh di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berkonvoi berkeliling kawasan industri Jababeka. Mereka menuntut kenaikan upah minimum Kabupaten Bekasi. Ribuan buruh dari berbagai organisasi serikat kerja yang ada di Kabupaten Bekasi berkonvoi di kawasan Jababeka 1, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para buruh menuntut agar pemerintah Kabupaten Bekasi segera menetapkan kenaikan upah minimum provinsi. Buruh menolak kebijakan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan buruh saat ini. Buruh juga meminta kenaikan upah diambil berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan dan pemerintah Kabupaten Bekasi. Unjuk rasa buruh digelar di berbagai daerah. Mereka menolak kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2022 yang dianggap terlalu kecil. Sementara itu pemerintah provinsi mengaku sudah berkomunikasi dengan kalangan buruh dan pengusaha untuk mencari solusi terbaik besaran UMP di daerah masing-masing. Kenaikan upah minimum tahun 2022 yang dipatok pemerintah di kisaran 1% ditolak keras oleh para buruh. Kenaikan itu dinilai lebih kecil dari angka inflasi tahunan sehingga kehidupan buruh tahun depan akan semakin berat. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menuntut agar kenaikan upah buruh tahun 2022 di kisaran 7–10%. Untuk apa kami menggelar aksi? 1. Mengenai isu upah minimum 2022, di mana kami dengan tegas menolak keras formula PP nomor 36 tahun 2021. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengaku sudah berkomunikasi dengan kalangan buruh dan pengusaha. Menurut Ganjar, saat ini terjadi anomali di sektor ekonomi pasca pandemi sehingga aturan ketenagakerjaan diharapkan lebih luas. Ganjar juga mendorong perusahaan menerapkan struktur skala upah di masing-masing tempat kerja sebagai salah satu solusinya. Secara regulasi karena kami harus taat, maka kami coba menggunakan regulasi atau menerjemahkan regulasi itu dengan mendorong pada struktur skala upah. Dan kami data sekarang perusahaan-perusahaan mana. Emang kalau perusahaannya bangkrut, Mas, kemarin kepukul pandemi mau menaikkan. Logika apa kemudian bisa kita lakukan? Ya kan, ini kan kita sampaikan juga kepada para kawan-kawan buruh. Tapi sisi lain juga kita fair dong, perusahaan telekomunikasi, farmasi, rumah sakit, itu rata-rata kan naik, ya. Yang berbisnis itu naikin dong kawan-kawan pengusaha, gitu. Baik. Sehingga pada saat kami bertemu ada yang kelompok Apindo, Mama nggak setuju, dia pakainya PP saja, ya ini yang terjadi. Tapi beberapa perusahaan yang memang bagus, dia punya komitmen, kami siapa tapi regulasinya nggak memungkinkan. Oke, saya kasih di struktur skala upah. Jadi sebenarnya kita hanya berharap saja silahkan demo, buat kami tidak apa-apa.
yang penting tertib sambil jaga prokes ya. Mungkin tidak terlalu banyak kali nggak apa-apa. Tujuannya kan menyampaikan aspirasi dan aspirasi itu sudah kita terima. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan pihaknya terus mencoba mencari solusi terbaik terhadap besaran UMP di DKI Jakarta. Kami akan mencoba terus ya mencarikan solusi terbaik ya, terhadap apa yang sudah diputuskan untuk dapat meningkatkan rasa keadilan bagi semua. Karena keputusan yang diambil itu harus mengacu pada peraturan ketentuan perundangan yang ada. Kita ketahui terkait dengan upah buruh itu juga harus didasari pada peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan ketentuan yang lainnya. Jadi kita sedang terus konsultasikan dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, untuk mencarikan solusi yang terbaik terhadap besaran UMP di DKI Jakarta. Ini terus kita. Unjuk rasa menolak peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang upah buruh digelar serentak di berbagai wilayah. Buruh bahkan mengancam menggelar aksi mogok secara besar-besaran. Buruh juga menuntut Mahkamah Konstitusi memberikan hasil putusan adil mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi unjuk rasa buruh, kita sudah terhubung dengan reporter Yasin Idris di Patung Kuda, Jakarta, dan Arga Dumadi di Gedung Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Pertama kita akan ke pemirsa, pertama kita akan ke DKI Jakarta terlebih dahulu. Ada reporter Yasin Idris di sana. Selamat siang Yasin, apa saja tuntutan yang disampaikan oleh para buruh di sana? Baik, ada 3 tuntutan, tapi yang pertama ini yang saat ini santer dibicarakan adalah masalah kenaikan UMP, di mana saat ini kenaikan UMP itu hanya sekitar 1,09%, dan ini yang dituntut oleh para serikat buruh. Kurang lebih ada sekitar 12 yang akan bergabung melakukan unjuk rasanya pada hari ini. Selain itu mereka juga akan mengawal, di mana hari ini akan dibacakan hasil dari gugatan uji formil dan juga material Undang-Undang Cipta Kerja oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau kita lihat di kawasan Patung Kuda ini, untuk jumlahnya sendiri ini sudah lebih dari 1.000 orang yang ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Tadi sempat dikatakan oleh Wasekjen KSPSI bahwa nantinya minimal akan ada 4.000 orang yang akan ikut berdemo pada siang hari ini. Yang mana 4.000 orang ini merupakan buruh dari 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Nah, mereka ini sudah berkumpul sejak pukul 9 pagi tadi dan akan terus mengawal proses dari penyampaian oleh Mahkamah Konstitusi dan juga meminta nanti ke Gubernur DKI Jakarta di depan Balai Kota untuk menaikkan UMP, di mana mereka menuntut ini sekitar 7 sampai dengan 10%, sama seperti 5 tahun yang lalu, di mana 5 tahun yang lalu untuk masalah UMP ini ditetapkan melalui hasil ataupun peraturan Undang-Undang 78 sampai dengan saat ini kenaikannya rata-rata 7 sampai dengan 10%, dan berdasarkan dengan Undang-Undang nomor 36 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, maka mereka tahun ini hanya mendapatkan kisaran 1,09% untuk kenaikannya. Ini yang diharapkan oleh para buruh ini bisa didengarkan oleh pemerintah. Kemudian kalau kita bahas lagi, ini di belakang saya saat ini ada salah satu serikat buruh, di mana mereka ini tadi sudah berusaha untuk mendobrak kawat pembatas dikarenakan mereka ini ingin berada langsung di depan MK seperti itu. Namun dikarenakan ini merupakan kawasan ring 1, sehingga pengamanan yang jumlahnya sekitar 5.000 personil gabungan TNI Polri yang terbagi menjadi 2 titik, yaitu di kawasan Patung Kuda dan juga di gedung DPR Republik Indonesia, yang rencananya juga di sana akan ada aksi juga. Nah, nantinya apabila uji formil ini tidak dikabulkan oleh MK, maka akan ada satu kemungkinan ataupun kesempatan lagi bagi 12 elemen serikat pekerja ini untuk melakukan menuntut keadilan, yaitu dengan mengajukan uji material, di mana jika pada uji formil ini semua secara keseluruhan undang-undang yang mereka ajukan tidak
dikabulkan, maka secara sah Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku. Nah, jika langkah ini tidak bisa ditempuh, maka nanti ke uji material, di mana pada uji material ini nantinya secara satu persatu undang-undang ini akan dibelah seperti itu ataupun akan ditelaah lebih mendetail. Diharapkan salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian Undang-Undang Kelistrikan, begitupun dengan Undang-Undang BPJS Kesehatan ini dapat memihak keadilan kepada masyarakat. Namun yang disayangkan, tadi kami sempat berbincang dengan perwakilan dari buruh ini, apabila nanti ada uji material ini akan memakan waktu yang cukup lama. Sebab kata mereka berdasarkan pengalaman selama ini untuk membahas satu undang-undang saja ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 sampai dengan 1,5 tahun. Nah, jika ini ada 4 undang-undang yang menjadi fokus dari 12 elemen serikat pekerja ini, maka butuh waktu yang sangat panjang. Sementara itu kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasin Idris dari Jakarta. Kita beralih ke Surabaya, pemirsa. Ada Arga Dumadi di sana. Selamat siang Arga, bagaimana jalannya aksi demonstrasi siang ini? Ya, selamat siang. Pemirsa, kami kabarkan kepada Anda bahwa ini adalah suasana dari Gedung Negara Geraha di Jawa Timur. Dan nantinya ini akan menjadi salah satu titik pusat dari pelaksanaan kegiatan demonstrasi massa buruh untuk menuntut dinaikannya UMP Provinsi Jawa Timur di tahun 2022 mendatang. Mengingat mereka sudah menolak keputusan dari Pemprov Jawa Timur untuk menaikkan UMP sebesar 1,22% begitu. Dan untuk saat ini memang suasana di kawasan ini sendiri belum terlihat adanya pergerakan dari massa buruh menuju ke lokasi ini. Namun kami sudah melihat adanya penjagaan dari pihak berwajib. Terlihat adanya polisi yang sudah berjaga di sekitar kawasan Gerahadi ini. Dan juga kami melihat adanya pagar berduri ataupun kawat berduri ini yang memagari sekitar kawasan Gerahadi ini begitu. Informasi yang kami dapatkan setidaknya ada 3.200 aparat gabungan ini yang diterjunkan, merupakan gabungan dari polisi, kemudian juga dari TNI dan juga dari Satpol PP untuk mengamankan kegiatan aksi demonstrasi pada hari ini. Di mana aparat gabungan ini berjaga di beberapa titik, tidak hanya di lokasi ini saja, namun juga di Gedung Gubernur Jawa Timur, dan juga di titik lain seperti di exit tol dan juga di kawasan industri begitu. Mengingat masa aksi sendiri sebelum bergerak ke kawasan ini, mereka berkumpul terlebih dahulu di beberapa titik seperti misalnya adalah di Bundaran Waru dan juga di sekitar Kebun Binatang Surabaya begitu. Masa aksi sendiri, informasi yang kami dapatkan dari surat edaran yang disampaikan oleh kelompok buruh ini kepada pihak kepolisian, setidaknya akan ada puluhan ribu begitu nanti yang akan mengikuti demonstrasi pada hari ini, di mana masa aksi ini sendiri berasal tidak hanya dari Jawa Timur, namun juga beberapa kota di wilayah Jawa Timur seperti dari Mojokerto dan juga beberapa kota lainnya begitu, di mana mereka menuntut kenaikan UMP dari Provinsi Jawa Timur karena mereka tidak setuju karena hanya dinaikkan 1,22% saja sebelumnya begitu. Untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik Arga, lalu apakah ada rencana pengalihan arus lalu lintas di sana? Ya, baik, informasi yang kami dapatkan nantinya memang akan ada rekayasa lalu lintas dan juga kemungkinan untuk wilayah tempat saya berdiri saat ini atau melaporkan saat ini, ketika aksi berlangsung akan ada penutupan jalan, mengingat diperhitungkan akan ada banyak aksi yang massa yang berkumpul di lokasi ini begitu.